Gue mau nanya deh, kalau teman-teman semuanya itu tuh kalian tuh lebih suka anjing atau kucing? Kalau gue tuh lebih suka kucing. I'm a cat person. Gue lebih suka gue lebih suka kucing dibandingkan dengan anjing karena menurut gue kayak kalau anjing itu tuh kayak mereka tuh terlalu energetik gitu loh. Mereka tuh terlalu apa ya, berenergi, mereka tuh terlalu aktif ya. Jadi kayak sedangkan gue sendiri, gue tuh bukan orang yang sangat amat aktif gitu. I'm an introvert, gue tuh introvert dan gue tuh nggak terlalu suka kalau misalkan gue tuh harus yang kayak membuang-buang energi gue untuk sesuatu yang kayaknya nggak berguna deh. Nah, makanya gue tuh suka kucing gitu loh, karena mereka tuh kalem, karena mereka tuh kayak ya pokoknya mereka tuh kayak settle gitu lah ya kan. Mereka nggak terlalu yang aktif banget gitu loh. Jadi kalau misalkan gue suatu saat nanti gitu ya, kalau gue punya anak atau anak itu tuh maksudnya hewan peliharaan, kayaknya gue nggak akan memilih anjing sih, karena gue merasa bahwa anjing tuh bener-bener yang kayak energetik banget. So gue lebih suka kucing dibandingkan dengan anjing gitu loh. Nah, sering kali gitu ya kalau misalkan gue jalan gitu ya, kalau gue misalkan jalan ke kampus, gue tuh sering kali nemuin kucing-kucing di jalanan gitu. Kan gue kan suka kucing. Nah, gue tuh sering kali kayak nyapa kucing-kucing itu gitu loh. Setiap kali gue ketemu kucing, apalagi kucing-kucing yang lucu gitu ya kan perawakannya, gue kayak bakalnya kayak dada-dada gitu. Jujur iya gue kayak gitu. Jujur kayak gue bakalnya kayak bilang kayak hai gitu loh, kayak hey gitu loh. Sering kali kayak gitu. Itu tuh merupakan kayak apa ya, cara gue untuk menunjukkan bahwa gue tuh ramah gitu loh, kayak gue tuh ramah sama kucing, gue tuh suka kucing gitu loh. Dan I don't know why, setiap kali gue nemuin kucing di jalanan, terutama di Malang ya, saya entah kenapa, setiap kucing jalanan yang gue temuin itu tuh selalu, most of the time itu tuh mereka kabur gitu loh. Setiap kali mereka ketemu manusia, setiap kali kayak mereka ngeliat manusia, mereka tuh kayak bakalan kayak hah, kayak apa nih, ini ancaman nih atau segala macamnya dan segala macamnya gitu loh. Itu tuh membuat gue terheran gitu loh. Sampai-sampai kemarin gitu ya, waktu kalau nggak salah waktu hari Selasa kemarin, gue tuh lagi jalan gitu loh, jalan dari kampus mau balik ke kos. Nah, terus gue tuh kayak apa ya, gue tuh banyak lah ngeliat kucing-kucing gitu, kucing-kucing jalanan, dan gue kayak melihat, gue tuh mikir kenapa ya kucing-kucing ini tuh setiap kali gue setiap kali gue ngelihat mereka, setiap kali kayak gue kayak gak ngapa-ngapain mereka, gue cuman yang kayak dada-dada ke mereka dan kayak gue cuman sekedar numpang lewat doang, itu tuh kayak mereka tuh apa ya, kok mereka takut gitu loh, kayak mereka menjaga jarak banget gitu loh sama gue. Kayak gue mikir, apakah semuanya itu tuh karena masa lalu mereka yang udah mereka alamin gitu loh. Mungkin pada saat mereka masih kecil gitu ya, mereka itu tuh pernah disakitin manusia, mungkin mereka pernah dipukulin sama manusia, atau mungkin buat orang tua di luar sana mungkin kayak biasanya orang-orang tua gitu ya kan, biasanya kalau mereka ngeliat kucing biasanya mereka bakalan kayak nyiram kucing itu ataupun mungkin langsung dipukul pakai sapu dan segala macamnya. Dan gue merasa bahwa kayaknya gitu ya, kayaknya karena hal tersebutlah kucing-kucing itu tuh jadi takut sama manusia. Mereka jadi kayak udah gak punya kepercayaan lagi sama manusia. Mereka jadi kayak menjaga jarak gitu loh dari manusia. Nah, itu tuh mengingatkan gue gitu loh bahwa gue tuh sebenarnya gue tuh pengen, kalau gue bisa bahasa kucing, gue bisa pengen bilang kayak hey, gue nggak berusaha buat nyakitin lu gitu loh, dan gue tuh nggak berusaha untuk ngapa-ngapain lu, gue cuman pengen mungkin ngelus lu doang, ngasih lu rasa sayang gitu loh, even though gue kagak melihara lu gitu loh. Dan itu tuh memberikan gue pelajaran bahwa
apa ya, masa lalu lu itu tuh nggak menentukan masa depan. Mungkin kayak mikirnya kayak, gimana dan segala macamnya, kok tiba-tiba jadi ke masa lalu gitu loh. So jadi kayak gini, singkat cerita, gue tuh jadi kepikiran pada saat gue mikirin ide podcast ini. Gue tuh kepikiran sama salah satu videonya Sarah Tobing. Kalau tahu Sarah Tobing, yaitu tiktokers, dia tuh kan pernah ya di apa kayak ada di YouTube-nya Menjadi Manusia. Nah, di situ kan Menjadi Manusia kayak nanya-nanya soal kehidupannya Sarah Tobing dan segala macamnya. Dan di situ, di videonya itu, ya, lu bisa cek sendiri. Di videonya itu, Sarah Tobing itu tuh bilang kayak gini. Mungkin kata-kata gue gak sama persis, tapi intinya kayak gini. Seorang bayi yang dilahirkan di rumah yang kebakaran, dia akan berpikir bahwa seisi dunia ini itu tuh penuh dengan api. One day ketika bayi itu tuh udah gede dan keluar dari rumah itu, ternyata everything is fine gitu loh. Rumah gue doang yang kebakaran gitu loh. Sebenarnya kayak dunia luar tuh jauh lebih cerah. Dan kayak itu tuh mengingatkan gue bahwa kayak mungkin kucing-kucing yang gue temuin di luar sana, kucing-kucing jalanan yang gue temuin, mereka berpikir bahwa setiap manusia itu tuh setiap manusia itu tuh kayak jahat sama mereka. Setiap manusia itu tuh punya alibi untuk alibi nggak tuh, punya tujuan untuk menyakiti kucing gitu loh. Padahal enggak semua manusia kayak gitu loh. Sama seperti masa lalu lu gitu loh. Gue yakin bahwa teman-teman semuanya yang ngedengar podcast ini pasti punya masa lalu yang berbeda-beda. Gue yakin bahwa setiap orang pasti punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang masa lalunya baik, ada yang masa lalunya buruk, ada yang masa lalunya atau masa kecilnya menyenangkan dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan lu punya masa lalu yang kurang menyenangkan, lu hidup di mana kayaknya kehidupannya itu toksik banget gitu loh. Kayaknya kok orang tua gue kayak gini, kok orang tua gue nggak mendukung gue, kok kayaknya nggak dari gue masih kecil kayaknya nggak pernah ada yang support gue gitu ya kan. Dan sampai lu dewasa gitu loh. Tapi sebenarnya gitu ya, itu tuh cuma lu hanya terjebak gitu loh. One day lu keluar dari lingkungan tersebut, lu akan melihat bahwa ada loh orang-orang yang jauh lebih peduli sama lu. Ada orang-orang yang sayang sama lu, yang kayak mau support lu apapun gitu loh. Yang kayak mereka gak menginginkan sesuatu, mereka tuh cuman kayak menginginkan diri lu doang gitu loh. Karena mereka sayang sama lu gitu loh. Dan itu tuh itu tuh mengajarkan gue bahwa masa lalu lu itu tuh gak menentukan masa depan lu. Mungkin lu merasa bahwa masa lalu sejak dari gue kecil gitu ya, sejak dari lu kecil lu tuh dipenuhi dengan sesuatu yang toksik. Lu mungkin berpikir bahwa ya ampun gila, kayaknya kasihan banget di diri hidup gue, kayak gak pernah ada yang support, bla 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 dan segala macemnya. Tapi percayalah bahwa one day gitu ya, ketika hidup lu tidak stabil, lu akan menemukan di mana banyak loh orang yang sayang sama lu gitu loh. Banyak loh orang yang kayak peduli sama lu gitu loh. Itu adalah sesuatu pelajaran berharga. Dan masa lalu lu itu tuh gak menentukan masa depan lu. Gue jadi keinget salah satu film Kung Fu Panda. Lu tau gak sih film Kung Fu Panda yang kedua, yang si Po itu tuh ngelawan Sheng deh kalau gak salah namanya, yang merak itu. Di situ tuh kan filmnya itu kan menceritakan tentang si Po melawan si Sheng, di mana si Sheng ini tuh punya masa lalu yang kelam gitu loh. Intinya dia punya masa lalu yang kelam dengan orang tuanya, demikian pula si Po. Dan itu tuh menunjukkan comparison gitu loh ya, bagaimana si Sheng yang punya masa lalu yang kelam, tapi kayak dia one day dia tuh berbuat jahat gitu loh. Tapi si Po yang
bahkan punya masa lalu yang kelam, tapi dia tuh kayak mau menolong orang, ngebantu orang lain, dan dia tuh membela kebenaran. Dan itu tuh menunjukkan bahwa mungkin lu punya luka di masa lalu, tapi percayalah bahwa luka itu tuh akan akan sembuh pada akhirnya. Scars will heal. Itu adalah kalimat yang dibilang sama Po ke Shang di film Kung Fu Panda yang kedua. Apapun masa lalu yang lu alamin, lu mau gak mau lu harus menyembuhkan itu juga gitu loh. Dan percayalah bahwa hidup ini tuh ada orang baik loh, tetap ada orang baik di dunia ini. Dan satu hal terakhir ya, yang pengen gue bilang di podcast ini, satu pesan yang pengen gue sampaikan ke teman-teman. Ada satu kalimat yang selalu gue bilang sama diri gue sendiri. Gue selalu bilang kayak gini sama diri gue, kalaupun gak ada satupun orang baik di dunia ini, maka gue harus jadi salah satunya. Kalau ada sedikit orang baik di dunia ini, maka gue harus jadi salah satunya. Dan kalaupun gak ada satupun orang baik di dunia ini, maka gue harus jadi satu-satunya. Itu adalah satu kalimat yang selalu gue bilang sama diri gue, bahwa gak setiap orang itu tuh jahat. Pasti akan ada orang yang peduli sama lu, yang sayang sama lu gitu loh. Demikian pula gue yang peduli sama kalian gitu loh. Gue peduli sama kalian, makanya gue ngebikin podcast ini supaya kita tuh bisa sharing bareng-bareng, supaya kita bisa berdiskusi bareng-bareng, mungkin curhat, dan curhatan kalian mungkin bisa gue bahas di podcast ini gitu loh. So kalau kalian punya request ataupun punya cerita-cerita yang pengen kalian bahas, atau suatu topik yang pengen kalian bahas, kalian bisa banget komen di podcast ini. Maybe that's all and that's it. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast pada kali ini, episode pada kali ini sampai selesai. Gue sangat amat berterima kasih dan gue sangat amat happy banget buat teman-teman semuanya. Maybe that's all and that's it. Thank you so much for listening to this podcast. See you guys on the next episode. Bye.